أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah, syukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah di suasana, cuaca dan kondisi kita, alhamdulillah. Sekalipun hujan, kadang pakaian tak kering, lembab, kita rasakan sejuk, alhamdulillah. Jika dibanding dengan Pak Rangga, Los Angeles, California, New York, ya, yang saya membandingkan begini, 7 Oktober 2023 itu Gaza itu terjadi Tufanul Aqsa namanya, ya. Kalau ke 2025 bulan Januari ini berarti kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Mereka, Amerika, Inggris dan India malah ikut membantu mengirimkan rudal-rudalnya. Hancurlah Gaza. Itu kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Anggaplah setahun setengah. Tapi mujahidin Hamas itu tidak ada, paling 1-2 puluhan ratusan. Yang mereka hancurkan itu bangunan, kalau tidak pengungsi di tenda-tenda itu mereka bom bakar. Tapi bagi Allah, di 7 Januari 2025 dan tanggal 8 itu cuma 2 hari saja. Iya, macam ikan bakar, ikan nila, ya kan? Nah, kalau ikan enak lagi. Tapi menariknya Allah sisakan ada rumah mu'allaf sama masjid namanya Nurus Salam. Kalau saya tengok, saya baca-baca kan, nur itu cahaya, salam itu selamat, jadi cahaya keselamatan. Saya dulu ingat waktu ke Aceh, saya ke Aceh dulu, pengakuan warga Aceh, air itu 5 meter di luar pagar masjid, tapi masjid itu tidak ada air di dalam itu. Nah, ini api, Masya Allah. Saya pernah mengutus relawan membangun masjid ke NTB waktu tsunami di NTB itu. Ada relawan kita mengungkapkan kejadian. Rumah ibu guru mengaji itu utuh, tempat mengaji. Rumah yang lain sudah tak ada, titik koordinatnya pun tak ditemukan lagi. Masya Allah. Ini api yang kalau kita dengar, yang pemadam ini kan menggunakan helikopter, sempat merekam seperti ada bara yang turun dari langit. Ada katanya meteor, bola api yang turun di Los Angeles. Nah, ya akhil Islam, coba tarik ke diri kita yang hari-hari kita dengar azan, maka sesungguhnya ini bisa menguatkan keimanan kita. Bagi yang masih malas ke masjid, masih yang belum ada yang ragu-ragu dengan kekuasaan Allah serta seluruh perangkat-perangkat di dunia ini seperti masjid, azan,
Coba yang siapa yang viral apa Dewi Bulan, siapa yang wanita yang menentang Allah? Aida, ku tantang Allah, beri aku benjol-benjol wajahku katanya, beri aku penyakit. Setahun itu Allah kasih dia free bekicau. Nah tahun berikutnya bekicau lagi dia, sampai Allah kasih dia penyakit yang beberapa dokter tidak menemukan penyakitnya, sampai seperti tengkorak hidup. Yang saya coba sampaikan tema ini, saya buat judulnya kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Ya, karena saya ambil tema ini karena dalam Al-Quran, Bapak Ibu, maka kita bersyukur ini yang ikut pengajian, ikut program dakwah masjid, supaya kita tahu kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Bahkan ada siaran Amerika yang menyiarkan Golden Globe itu ya, dibuatlah semacam pemilu singkat, siapa yang milih artis, siapa yang milih emak-emak, siapa yang milih Tuhan, God. Jadi ketika memilih Tuhan zero zong, tapi milih artis sekian, milih emak-emak momnya sekian. Nah, itu 2 hari atau sehari menjelang turun kebakaran. Jadi banyak kesombongan, kedustaan para makhluk-makhluk yang masih berdiri di muka bumi Allah ini. Masih makannya makan dari tanah, pakaiannya pun masih berjahit, ya kan? Membangun rumahnya pun masih di atas tanah, tapi sombongnya minta ampun. Luar biasa. Jadi ketika kita menyaksikan seperti kayu bakar yang bergentayangan, artinya kun payakun gitu. Yang masih tandus jadi tandus. Yang dulunya mungkin bebukitan Hollywood bla bla bla, yang ada permainan, yang ada lapangan, yang ada tempat main film syuting, hari ini itu seperti tak ada. Allah kuasa mengembalikan manusia itu dari miskin menjadi, ya karena dia sombong, menjadi pengungsi seperti mereka buat mengungsi saudara-saudari kita di Palestina. Mereka juga akhirnya membawa buntelan-buntelan tas-tas yang bisa diselamatkan. 100.000, ada yang bilang 70.000 rakyat Los Angeles ini bawa buntelan, menginap di tenda-tenda. Cobalah yang sudah puluhan tahun menumpuk harta para miliarder-miliarder yang menonton kekayaannya itu hangus terbakar gitu. Yang di rumahnya ada kolam renang, spring bed yang mahal, semuanya. Kalau ibu tahu apa istilah smart home, rumah artis itu smart home semua. Lampu ini kalau kita pergi mati sendiri, ditepuk bisa hidup. Itu namanya smart home. Canggih. Apalagi di Amerika, kecanggihan itu diperlihatkan oleh mereka. Rumah-rumah yang dahsyat sekali, dan diikuti artis-artis di Indonesia nih. Ya, lampunya bisa hidup sendiri, mati sendiri. Yang tangganya, yang dindingnya, bahkan catnya ini bisa kalau hujan beda warnanya, kalau kena matahari beda warnanya, ada. Ya, yang wallpapernya tahan bakar, yang katanya ininya hebat, mewah, semuanya. Tapi ketika kita tengok terbakar, alah,
macam kayu aja, habis. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang di Los Angeles sana trauma melihat api, nengok lilin aja pingsan dia. Iya, saya tanya orang tsunami di Aceh itu, saya tanya orang Aceh kenapa pindah kemana-mana. Mereka ngelihat sungai aja bergelombang, takut, trauma. Sekalipun dikasih rumah di Aceh, kata ada keluarga, sekalipun dikasih saya duit, tinggal sana nggak mau. Karena trauma melihat ayahnya nggak ada, hanyut, melihat anaknya hilang, dikubur di lumpur, trauma. Baik, ini muqaddimah ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan begini. Kenapa saya kasih judul tadi kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan? Kita lihat surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, jika kami hendak meluluh lantahkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Allah sudah bilang, taatlah kamu, sembahlah Allah. Malah mereka ejek. Mereka bilang apa? Saya heran, katanya, masa kita menyembah yang tak nampak? Mereka ejek. Ya, salah, makanya diulas oleh para ulama, termasuk daerah Amerika Los Angeles ini, daerah yang tidak boleh bertuhan, kata mereka. Tidak boleh percaya sama Tuhan. Itu bagi mereka. Kenapa? Karena kemewahan bagi mereka sudah melebihi dan tidak membutuhkan lagi sesembahan. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap akal yang Allah kasih, tapi mereka tidak merasa akal ini dari Allah. Mereka menganggap kemampuan manusia itu melebihi dari kehebatan Tuhan. Itu bahasa mereka. Ini kesombongan mereka, kedustaan mereka ini. Seolah tanpa kita ibadah, tanpa kita menyembah, kita sudah mewah. Coba lihat rumah saya, kerjaan saya ini begitu, kira-kira begitu. Maka kata Allah, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tapi mereka melakukan apa? Kedurhakaan. Fafasaku, fasik. Fasik ini kan definisinya gelimang dosa, durhaka. Kalau munafik, ya kan, menampakkan keislaman seolah beriman tapi hatinya kafir. Ini tak percaya, dia ada dua, ibaratnya seolah dia beriman tapi dia kafir. Tapi kalau orang fasik, dia gelimang dosa, durhaka. Fafasaku fiha, kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul, sehingga pantaslah berlaku pada mereka ini perkataan, yaitu apa? Azab kami. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
Saya teringat dulu begini. Pernah saya tabligh akbar di daerah Rohil. Waktu itu saya ceramah tabligh akbar, di sampingnya tempat hiburan. Di sini kita ceramah, di situ dangdutan. Itu pernah. Dan langsung saya dari mikrofon itu saya bilang, matikan. Utus dari masjid ini, suruh tempat karaoke nyanyi-nyanyi itu matikan. Mati. Saya udah siap. Kalau berkelahi-kelahi, kira-kira. Jadi tidak ada hormat orang tuh. Bercewek-cewek situ, remang-remang, redup-redup. Makanya kita demo yang di mana di Panam sekarang ini, Teomatik banyak mau buka, saya tengok di sini. Ngeri-ngeri, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau kita diamkan, kita pun kena. Ya, kita kena. Kenapa? Mendiamkan kemungkaran itu lebih berbahaya. Seolah kita orang yang paling tekun beribadah, tapi kemaksiatan merajalela. Maka seolah kata Allah ini tak berlaku bagi mereka amar ma'ruf nahi. Padahal Nabi diutus bukan hanya untuk menyuruh sholat, tapi apa? Amar ma'ruf. Catat itu. Coba saya tanya ibu. Ibu berani nggak mendiamkan anak ibu tak sholat? Tak boleh. Sholat. Kenapa? Kalau dia masuk neraka, awak ikut. Ini anak. Coba itu. Anak perempuan tak berjilbab. Yang kena itu hukumnya siapa dulu? Orang tua. Itulah perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi dulu mendatangi pemuka-pemuka kaum, raja-raja, mendakwahi mereka. Masya Allah. Sekarang kata ada kawan di Amerika itu, banyak orang-orang yang barat, orang-orang kafir yang semula tak percaya Tuhan, masuk Islam. Banyak yang bersyahadat. Karena bagi mereka ini nggak mungkin di tengah kobaran api melahap seluruh bangunan, masjid ini utuh. Nah, kata mereka tidak mungkin kecuali ada yang menjaganya. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa menjaga. Dan tidak nampak, walaupun mereka ada yang memvideokan bayangan, memvideokan ini, tapi tetap mereka itu pasti ada sesuatu. Ini maka dijawab, ya dialah Allah. Mereka masuk Islam. Masya Allah. Taib ayuhal ikhwah, ada ayat yang lain. Ya, di surah Quran surah ayat 16 di ayat 112. Ini sering saya sampaikan di ceramah, bahwa kata Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Kata Allah, dan kami umpamakan perumpamaan suatu negeri yang dulunya aman, tentram. Allah datangkan ke negeri itu rezeki dari berbagai arah. Bahasanya melimpah ruah.
Bisa kita bayangkan. Yang jelas negeri itu dulunya canggih lah. Ayat ini kalau kita umpamakan, kalau bahasa sekarang Los Angeles ini yang udah terbakar. Ada bahasa Arabnya, saya baca begini. Aqarat aghla fil alam. Maksudnya apa? Kalau istilah kita, perumahan, properti yang termahal termasuk di bumi ini di Los Angeles. Aghla fil alam. Perumahan yang termasuk termahal di muka bumi bahasa mereka. Rumah Hollywood, artis semua, miliarder-miliarder. Rezeki melimpah ruah. Makanya kalau membaca ayat-ayat ini bukan berarti kita membawa ayat ini ke sana, tidak. Ada namanya bi khususil labzi wa bi umumi wala bi khususis sabab. Ya, walaupun lafaznya umum, bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Bisa saja ayat ini kita ambil sebagai contoh untuk kehidupan yang terjadi saat ini. Jadi ngeri sekali. Sampai kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Yang dulunya aman, tentram, rezeki melimpah ruah dari berbagai arah, tapi sebabnya apa? Allah luluh lantahkan. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wal iyadzu billah. Fakafarat bi an'umillah. Saya pernah sampaikan di sini, orang yang kufur nikmat itu kebalikannya ada 4. Karena orang yang syukur nikmat itu standarnya 4. Lawan dari syukur kufur. Syukur nikmat itu pertama apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Itu satu tuh. Itu syukur. Berarti kalau dia kufur nikmat, menghina Allah. Lawan memuji apa? Menghina. Jangan coba menantang Allah. Saya ulangi. Fir'aun saja mengaku Tuhan, bisa membangun piramid, tentaranya tunduk ke dia, ngaku Tuhan, dikasih air laut aja, mengap-mengap, mati juga. Apalagi kita. Cobalah. Makanya zaman ini aneh. Ini yang kedua. Kita harus al-i'tiraf. Kalau terhindar dari kufur, itu harus mengakui bahwa yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Jangan pernah mengakui nikmat rezeki itu dari kepintaran, kehebatan kita. Salah itu. Sombong itu. Kalian ini kalau ibu tak masak, tak makan kalian. Kan beda rasa. Coba kalau kita bilang, nah, jangan mubazir. Ini Allah yang ngasih. Banyak orang nggak makan di sana. Ayo nak, kita syukuri ini. Alhamdulillah. Coba kalau aku tadi tak lewat sini, tak kuangkat anak ini, habis ditabrak ini. Beda. Kadang
i'tiraf bi ni'amillah itu kadang muncul ego kita. Kehebatan manusia itu muncul, lalu melupakan kekuatan Allah. Yang ketiga apa itu? Berbagi. Saya dulu kalau tak salah saya pernah bilang di sini ada 8 pintu rezeki dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar, dari anak, dari bersyukur. Syukur itu kalau nikmat yang Allah kasih itu kita gunakan untuk mendekat diri kepada yang memberi. Jangan pernah menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Kufur nama itu. Allah kasih Honda dengan sebab-sebab rezeki yang ada. Ke mall sering, ke masjid tidak pernah parkir, ke tempat kerja bisa, dikasih mobil, ya kan? Masya Allah. Apalagi kalau dikasih pesawat. Maka orang yang fakafarat bi an'umillah, orang yang menggunakan nikmat Allah untuk melawan Allah. Saya nengok perempuan yang ya Allah ya Rabbi ya Karim, cobalah ya wahai Allah, kasih aku penyakit yang kalau bisa penyakit itu membuat aku gini. Alah Allah ya Rabbi ya Karim, matanya dari Allah, dia pun dilahirkan dari rahim, ya nak ngomongnya. Begitu dipasang impus, mengap-mengap macam ikan kehabisan oksigen. Up, up, up. Selesai. Cabutlah oksigen. Ini. Innalillah. Baru oksigen, anginnya dari mana? Syukur itu. Saya udah pernah bilang, menemani ayah saya memasukkan balon jantung yang tersendat penyumbatan di jantung. 21.000 ringgit, seharga 70 juta. Satu penyumbatan. Ngap. Kenapa? Karena oksigen tidak masuk. Karena dia ayah ini sering merokok dulu. Itu sumbat, dikasihlah balon ring. Begitu dibuka ini penyumbatan, ngep, sehat dia. Sekali napas kita ini 70 juta. Makanya ilahana anta maulana, subhanallah, subhanallah. Ya nak? Baru ucap alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kata Nabi, ucap itu minimal min kulli duburis salah, setelah selesai solat. Coba apa doa rukuk sama sujud? Subhanallah. Apa arti wa bihamdi? Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ada wa'afini, ya kan? Sehatkan aku ya Allah.
wa bihamdi, memuji Allah, alhamdulillah wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Itu bacaan salat hamidah, hamd, bihamdi, sama itu semua. Diambil dari kata-kata Muhammad, Ahmad, hamidah yahmad, pujian, memuji. Berarti apa? Bersyukur. Coba setelah bismillah surah Al-Fatihah apa? Alhamdulillah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, segala puji bagi Allah. Karena kalau dihitung nikmat Allah ini tidak la tuhsuha. Makanya Allah sebutkan salah satu kemurkaan Allah kepada suatu kaum ketika mereka fakafarat bi an'umillah, kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Makanya kata ulama, kalau kalian bingung dari mana memulai memperbaiki hidup, mudah kata ulama, perbaikilah solatmu. Kenapa? Di solat itu memuji dan bersyukurnya banyak sekali. Ini tidak mau memperbaiki hidup, pekerjaan dulu, perbaiki rumah dulu, kendaraan dulu, solat dah. Stres. Coba kita buka surah 29 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing mereka itu kami azab karena apa? Dosa-dosanya. Al-bala la ya'tihi illa bidzambin. Bala itu datang karena dosa. Wa turfa bitaubah. Kalau ingin diangkat caranya mudah, taubat. Kata Allah, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, kenapa masing-masing mereka itu diazab oleh Allah karena dosa-dosanya? Di antaranya ada kata Allah, Allah timpakan dengan apa? Hujan batu kerikil. Hujan batu kerikil. Mana? Kira-kira bisa nggak kita pengajian kalau hujannya kerikil? Bunyinya apa? Gimana? Tok, 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 tok. Ternyata Bu, Pak, saya baca ulasan orang fisika, meteor itu sebenarnya tidak mengandung api. Tapi kecepatan yang jatuh dari atas sana, kecepatan itu bisa apa? Membuat batu itu panas. Itu masuk di akal kita. Makanya coba, kita dulu kan tidak ada mancis, ya kan? Digesek aja ada apinya, betul nggak? Hah? Betul nggak? Merinding juga itu, ya kan? Kalau meteor sebesar apa meteor jatuh dari langit sana,
berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, jarak jauh kilometer per jamnya. Macam kilat itu, cus, jadi bara api. Hujan. Kalau sempat kerikil ini, masih air. Allah, Allah. Kata Allah, selain batu kerikil ada juga suara keras. Lampu mati. Kemana mau dicas handphone, baterai awak macam iko? Sado terbakar, kabel listrik terbakar. Kemana? Dulu saya ingat jeritan di Sumbar, Sumatera Barat pernah gempa. Apa jeritannya direkam? Di siko macam kiamat, terbelah tu, tanah tu terbelah. Ada hotel Ambacang yang banyak busuk, manusia berenang di dalam. Orang pikir gempa itu tak ke kolam, rupanya ke kolam, orang lari ke kolam. Begoyang bumi itu, suara yang petir, puting beliung, atap yang terbang, sayhah. Allah, Allah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Kaum Nabi Lut, ada yang kami benamkan ke tanah. Allah balik. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah. Kami balikkan di atas ke bawah, yang di bawah ke atas, lalu kami hujani mereka hujan batu. Kira-kira maksudnya apa? Sudah tertimbun, ditimbun lagi dengan batu. Maksudnya apa? Ini lihat nih, kata ulama tafsir, sampai Allah tak menginginkan melihat jasad mereka pun tak ingin makhluk Allah menengoknya, biar ditanam habis hilang, biar dihilangkan sekalian. Sekarang banyak pula muncul LGBT hantu belau ini, yang bencong-bencong ini, yang tonton yang bencong itu. Mau ditenggelamkan, hilang, mayat itu pun tak nampak. Kalau bergelimpangan masih oke, ini enggak. Allah istilahnya Allah tak mau makhluk lain melihat makhluk-makhluk yang sejenis ini, suka sejenis. Hujan batu. Makanya hukuman orang yang LGBT ini pun kata Nabi dalam hadis, kalau ndak dijatuhkan dari ketinggian, diusir pula dia dari kampungnya. Sekarang ndak berkeliaran. Penyakit tertinggi disensus oleh, saya baru ceramah di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinkes, ternyata setelah diteliti tingkat penyakit AIDS HIV tertinggi termasuk di Riau ini di Pekanbaru. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati anak-anak kita. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, zaman ini zaman handphone, zaman semua sarana ada, tontonan berbahaya, aplikasi-aplikasi apa semua rusak, delete dari handphone anak-anak kita. Kalau bisa jangan kasih di handphone. Bukan filmnya Ustaz, tapi iklannya pun berbahaya. Iklan saja berbahaya. Ada yang Allah tenggelamkan di laut, Fir'aun, Qarun. Allah benam juga Qarun, ya kan? Na'udzubillah. Allah bukan zalim kepada mereka.
sekali-kali Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, tapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Maka apa kata Allah di Quran surah 7 ayat 36? Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ini dia, menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalamnya, khalidina fiha, fiha khalidun. Sedikit lagi. Tapi ada rahmat Allah yang harus kita ketahui. Apa itu? Saya baca-baca ayat Al-Quran. Sejahat, sekufur nikmat, sebejat kelakuan manusia di muka bumi, Allah Maha Penyayang. Apa itu? Allah kasih waktu mereka bertaubat, space. Iya. Jadi apa kata Allah di surah Muzammil? Di surah Muzammil ayat 11. Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku yang bertindak. Jadi Bapak Ibu, nggak usah repot-repot memikirkan musuh-musuh Allah ini. Allah bilang, biar aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Berilah mereka penangguhan sebentar. Apa maksudnya? Saya baca ulasan ulama, supaya ada di antara mereka peluang untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak seperti kaum dulu. Kaum dulu pun sudah Allah kasih contoh. Nabi Soleh kaumnya, ya kan, dibunuhnya juga unta itu. Dikasih beberapa hari, kalian bertaubat. Setelah sekian, enggak juga, malah ngamuk. Hitam awan, hujan tak berhenti-berhenti, petir habis, gosong. Jadi maha kuasa Allah memberi. Maka di surah Ma'arij disebutkan, zarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Itu kata Allah di surah Ma'arij itu ayat 42. Maka biarkanlah mereka tenggelam bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, supaya mereka juga ada bertaubat. Ya, taib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kenapa dikasih kesempatan? Supaya ya mereka bertaubat dan supaya tidak terhitung. Kalau saya bilang begini, contoh Pak Imam nih, kenapa baru sekarang Los Angeles, bahkan Israel sekarang gencatan senjata diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar Al-Insihab, ya, lari, dicabut, ditarik semua pasukan Israel, sehingga orang Palestina sekarang gembira, masuklah bantuan insyaallah, insyaallah, Allahu Akbar. Ya, jadi apa? Kata ulama, bisa jadi imam-imam dan makmum yang berdoa kunut, ya Allah hancurkan Israel, ya Allah hancurkan Amerika, Allah tangguhkan. Sekiranya dikabulkan seluruh doa imam-imam seluruh dunia ini, jadi lumpur itu. Kan doa kita itu, ya Allah, Allahumma alaika bil Yahud, Allahumma alaika bil Amerikan. Kalau di Mesir ngeri doa-doa. Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim. Ya Allah hancurkan mereka dari bawah kaki mereka. Allahumma qtulhum
Waqtulhum badada, bunuh mereka seperti terbunuhnya mereka. Coba, tak ada satupun keringat umat Islam menghancurkan rumah mereka. Itu siksa kepada mereka. Tidak perlu kita mengumpulkan duit membakar rumah, tidak. Hilang seketika. Itu lebih sengsara ketimbang mati. Stresnya panjang, traumanya lama. Itu Masya Allah, kuasa Allah itu. Maka jangan pernah kita ragu terhadap agama ini. Salatlah, jaga rumah Allah, kuatkan akidah anak-anak kita. Jangan sampai kalah dengan mu'allab-mu'allab yang menetes air matanya melihat masjid tak terbakar, rumah-rumah yang ada yang tak terbakar. Kita di sini masjid dekat ini apa ndak ada, nangis pun tidak, solat pun tidak. Ini payah nih. Ya baik, ini saja, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.